Terdapat sebuah keluarga bahagia. Si ayah bernama David, si ibu bernama Pamela, dan si anak bernama Margot. David dan Pamela selalu mendokumentasikan momen-momen terindah bersama dengan anaknya, yaitu Margot. Mulai dari bermain piano, belajar memasak, tidur bersama, dan lain sebagainya. Bahkan Margot mulai suka bermain Pokemon karena ayahnya memperkenalkannya. Bukan cuma hanya momen-momen terindah, David dan Pamela selalu mendokumentasikan sekolah Margot. Mulai dari pertama sekolah yaitu TK sampai seterusnya. Tetapi sayangnya di tengah kehidupan mereka yang bahagia, ada saja kabar buruk. David dan Pamela baru saja pergi ke dokter. Setelah pulang dan menunggu beberapa hari, David mendapat email dari dokter. Di email dijelaskan bahwa jumlah trombosit Pamela rendah. Biasanya trombosit rendah merupakan gejala pertama kanker. David tidak menyerah, dia mencari tahu di Google bagaimana caranya melawan kanker sebagai keluarga. Di Google, salah satu cara melawan kanker yaitu olahraga bersama. Maka dari itu setiap pagi David bersama dengan Pamela selalu berolahraga bersama seperti lari pagi. Semuanya berjalan baik-baik saja. Pamela selalu menemani Margot belajar piano. Bahkan ketika Margot sudah kelas 4 SD, sudah mempunyai sosial media, Pamela masih selalu menemani Margot belajar piano. Latihan pasti membuahkan hasil. Margot melakukan pentas seni di sekolahnya dengan bermain piano. Tentu melihat anak mereka tampil, mereka cukup bahagia. Tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Ketika sedang lari pagi, penyakit Pamela kambuh. Sekarang Margot sudah kelas 8 SMP. Sementara ibunya selalu dirawat di rumah sakit. Margot selalu berharap ibunya bisa pulang ke rumah, tetapi apa daya. Karena penyakitnya Pamela harus dirawat di rumah sakit. Pada tanggal 6 Desember 2015, hari pertama Margot masuk SMA, ibunya meninggal dunia. Semenjak ibunya meninggal, bisa dikatakan Margot mulai sedikit berubah. David melakukan video call dengan Margot. David menyuruh Margot untuk membuang sampah jika sudah sampai rumah. Margot berkata bahwa sekarang dia lagi belajar kelompok bersama dengan teman-teman sekolahnya. Margot berkata bahwa dia akan pulang larut malam. David bingung, bukannya seharusnya nanti malam Margot makan bareng dengan ayahnya. Margot berkata bahwa mereka sudah makan bareng hari Senin. Tentu David agak sakit hati. Ternyata Margot selalu menghitung hari bersama dengan ayahnya. Seharusnya menghabiskan waktu bersama dengan orang yang kita sayangi tidak perlu diperhitungkan. Pembicaraan belum selesai tetapi Margot sudah menutup video call-nya. Margot SMS ayahnya. Margot berkata bahwa teman-temannya sudah menunggu jadi dia menutup video call-nya. Di SMS, David bertanya, bagaimana ulangan kemarin? Margot berkata bahwa ulangan kemarin baik-baik saja. Disinilah David memotivasi Margot. David yakin bahwa Margot tidak akan gagal ulangan karena sudah bekerja keras. David mengutarakan kebanggaannya kepada Margot. Awalnya David ingin berkata bahwa ibu pasti juga akan bangga tetapi tidak jadi. Karena David takut Margot akan teringat oleh ibunya. Ketika sedang buka-buka laptop, membaca berita terkini, David mendapat telepon dari adiknya bernama Peter Kim. Kim menelepon David karena dia ingin memasak apa yang selalu Pamela masak, yaitu kimchi gambo. Kim bertanya kepada David, apakah David mempunyai resepnya. David melihat toples penuh dengan daun ganja. Jadi bisa disimpulkan Kim sering menghisap marijuana. David mulai mencari resepnya di laptopnya. Jadi dulu David sempat memfoto resep kimchi gambo milik Pamela. Resep tersebut ditulis oleh Pamela di lembaran kertas. Kim bertanya, apakah hubungan David dengan Margot baik-baik saja? David berkata bahwa tentu hubungan dia dengan anaknya baik-baik saja. Kim mencoba untuk memberi saran tetapi David katanya tidak membutuhkan saran. Soalnya hubungan David dengan Margot baik-baik saja. Tiba-tiba di rumah Kim terdapat suara bel. Kim pun menutup video call-nya. Sebelum menutup, Kim mengingatkan David untuk mengirim resep kimchi gambonya. David langsung mengirim resepnya. Setelah itu, dia terpapas dengan satu file video. Video di mana Pamela mengajari Margot bagaimana caranya membuat
Kim Che-gambo. Video tersebut direkam 5 tahun yang lalu. Tentu setelah melihat video tersebut, David agak emosional. Dia mulai kangen sama istrinya. Tetapi demi bisa move on, David menyembunyikan video tersebut agar dia tidak terus teringat oleh istrinya yang sudah meninggal. Di malam hari, Margot menelepon ayahnya tetapi tidak diangkat-angkat. Ternyata David lagi tidur sehingga dia tidak mengetahui kalau Margot sedang menelepon. David bangun jam 7 pagi. Dia langsung menelepon Margot kembali tetapi tidak diangkat-angkat. David berpikir bahwa Margot sudah pulang dan sekarang sedang berangkat sekolah. David meninggalkan pesan lewat nomor Margot. David bertanya, tadi malam Margot pulang jam berapa? David menyuruh Margot, jika mendengar pesan ini, tolong telepon saja. David mengirim pesan ke Margot. David memfoto tong sampah yang masih penuh dengan sampah. Sudah dibilang, jika sampai rumah, buang sampah tersebut. David pergi bekerja dan sekarang sudah jam 3 sore. Margot masih belum ada kabar. SMS David belum dibales. Ketika melihat foto tong sampah tadi, David menyadari sesuatu. Di meja terdapat laptopnya Margot. Sangat aneh, biasanya jika sekolah Margot selalu membawa laptopnya. Tetapi kenapa sekarang tidak dibawa? David tersadar bahwa sekarang hari Jumat. Hari di mana Margot memulai les piano. David langsung membuka email dan mencari informasi tentang les piano milik Margot. Di situ terdapat nomor telepon guru pianonya. David menelepon nomor tersebut. Dia meminta untuk disambungkan ke anaknya. Tetapi guru piano tersebut berkata bahwa Margot berhenti 6 bulan yang lalu. Tentu David agak kaget, soalnya dia sudah rutin memberikan Margot uang les piano, tetapi kenapa 6 bulan yang lalu Margot malah berhenti les piano? Berarti uangnya dipakai untuk hal lain. David menelepon sekolah dan sekolah berkata bahwa Margot tidak masuk hari ini. Tentu keadaan mulai aneh. David mulai curhat ke adiknya, yaitu Kim. Di sini Kim memberikan David sebuah saran. Coba tanya teman-temannya Margot. Disinilah David mulai mengecek semua sosial media milik Margot. David mengeceknya dan sayangnya semua sosial media milik Margot di private. Tidak bisa dilihat. Karena David tidak tahu teman-temannya Margot, terpaksa David login Windows menggunakan akun Pamela. Kenapa? Soalnya di akun Pamela terdapat informasi teman-teman Margot sewaktu SMP. Dari semua list, ada satu yang merupakan sahabatnya Margot bernama Isaac. David pun menelepon orang tuanya Isaac. David bertanya, apakah mendengar kabar tentang Margot? Ibunya Isaac berkata bahwa mereka pergi ke gunung. Jadi, Isaac bersama dengan teman-temannya sedang bercamping di sebuah gunung. Ibunya Isaac sangat yakin kalau Margot ikut camping bersama dengan Isaac. David benar-benar kaget. Masa Margot camping di gunung tanpa izin terlebih dahulu, tanpa bilang sepatah dua kata. Ibunya Isaac berkata bahwa Isaac bersama dengan teman-temannya akan pulang di besok pagi. Jika besok Isaac sudah ada di rumah, ibunya Isaac akan menyuruh Isaac untuk menyuruh Margot untuk menelepon ayahnya. David langsung menulis sebuah SMS yang kelihatannya cukup panjang. Tetapi dia menghapus semua pesan tersebut karena tidak mau memarahi Margot. Besoknya, Isaac menelepon David. Isaac berkata bahwa Margot tidak pernah datang. Isaac menghubungi Margot sepulang sekolah di hari Jumat, tetapi Margot diam saja dan malah pergi. David langsung menelepon 911. David melapor bahwa anaknya menghilang. Sambil melapor, David mencari tahu berapa banyak kasus anak menghilang di California. Setelah dicari, ternyata kebanyakan 54,59% kasus tentang anak hilang tidak terpecahkan. Detektif yang akan menangani kasus menghilangnya Margot adalah Rose Merrifield. Dia merupakan seorang detektif perempuan. Rose ingin David menceritakan kronologi kejadiannya, kapan David tersadar kalau anaknya menghilang. David merasa agak reda karena ternyata Rose juga merupakan orang tua. Sambil menceritakan kejadian detailnya, David mencari tahu siapa itu Rose Merrifield. Setelah dicari, Rose merupakan seorang detektif yang sudah berpengalaman. Bahkan dia pernah mendapatkan penghargaan dari kepolisian.
Selain menjadi detektif, Rose juga merupakan orang tua dari seorang anak laki-laki. Terlihat dari profil Facebooknya, Rose berfoto bersama anak laki-lakinya. Rose juga terkenal karena dia pernah membuat sebuah klinik rehab bersama dengan para mantan napi penjara. Rose menyuruh David untuk memberitahu Margot orangnya seperti apa. Disinilah David mempunyai ide. Demi bisa mengenal putrinya lebih dalam, David harus melihat sosial media putrinya. David langsung mengambil laptop Margot. David mulai mengecek semua sosial media milik Margot, mulai dari Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Awalnya David tidak bisa membuka semua sosial media milik Margot karena membutuhkan password. Maka dari itu, David menggunakan metode lupa akun. Setelah itu mengganti semua password sosial media milik Margot. Singkatnya berhasil. David bisa masuk ke dalam semua akun sosial media milik Margot. Margot mengikuti banyak sekali akun di Facebook. David mulai membuat sebuah tabel. Dia mengurutkan semua teman Margot yang ada di Facebook. Dia telepon dan tanya satu-satu, kapan terakhir kali mereka melihat Margot. Ada yang terakhir kali melihat Margot di loker sekolahnya. Ada yang tidak melihat sama sekali. Ada yang melihat Margot menyendiri makan di meja makan sekolah. Dan banyak lagi. Ternyata Isaac dengan Margot tidak benar-benar berteman. Isaac mengajak Margot untuk camping karena ibunya menyuruhnya. Jadi ibunya Isaac itu kasihan dengan Margot karena ibunya baru saja meninggal. Maka dari itu ibunya Isaac menyuruh Isaac untuk mengajak Margot melakukan camping. Disinilah David baru tersadar kalau anaknya tidak mempunyai teman. Kalau anaknya merupakan seorang pendiam di sekolah. Bahkan ada foto di mana Margot makan menyendiri. Sementara murid yang lain tidak sendiri. Kim memberikan saran kepada David. David sudah menanyai semua teman Facebook Margot. Bagaimana dengan teman offline? David ingat bahwa Margot sempat belajar kelompok di rumah temannya. David mencari tugas kelompok milik Margot di laptopnya. Singkatnya, David menemukannya. Margot berkelompok dengan seseorang bernama Abigail Nielsen. David langsung menelepon Abigail. Ternyata benar, sebelum menghilang, Margot lagi belajar kelompok bersama dengan Abigail di rumahnya Abigail. Abigail menjelaskan bahwa dia dengan Margot belajar kelompok sampai jam 9 malam. David mulai tahu kalau putrinya berbohong. Soalnya Margot berkata ke David di video call kalau dia akan belajar kelompok sampai larut malam. Lebih gilanya, Abigail mengaku bahwa dia dengan Margot tidak terlalu dekat. Abigail berkelompok dengan Margot karena Margot merupakan anak yang pintar. Jadi hanya dimanfaatin doang. Abigail berkata bahwa dia sering melihat Margot membuka situs Tumblr. Apa itu Tumblr? Tumblr merupakan sebuah situs internet di mana seseorang bisa membuat blog pendek. Biasanya orang memposting foto dan caption pendek di situs Tumblr. David membuka situs Tumblr di laptopnya Margot. Di sana terlihat Margot banyak sekali memposting foto. Dan foto-foto tersebut sendiri, tidak ada teman. Rose mendapat video kamera CCTV. Di video tersebut terlihat Margot sedang mengisi bensin lalu setelah itu pergi mengarah ke 152 Timur pada jam 10.02 malam. David mulai bingung, ngapain putrinya pergi ke arah 152 Timur. David langsung menyimpan alamat 152 Timur sebagai tempat di mana terakhir kali Margot terlihat. David mulai bertanya, terus uang piano yang dia kasih selama ini kepada Margot digunakan untuk apa? David langsung membuka situs Bank Amerika. David mengecek seluruh arus kas dari rekening bank milik Margot. David terkejut karena ternyata selama ini Margot selalu menyimpan uang kas pianonya di rekening miliknya. 6 minggu yang lalu, Margot melakukan transaksi sebesar $2.500 ke sebuah situs bernama Venmo. David langsung mengecek situs Venmo. Di sana terlihat Margot mentransfer uang sebesar $2.500 kepada sebuah akun yang sekarang sudah tidak aktif lagi. David pergi ke akun Instagram Margot. Di setiap postingan Margot selalu ada komen dari akun bernama Derek Ellis 69
69. David membuka profil Instagram Derek Ellis 6969. Mengejutkannya, Derek merupakan laki-laki bandel. Terlihat banyak sekali postingan foto yang menunjukkan kebandelannya. David membuka situs di mana dia bisa melacak nomor ponsel. David memasukkan nama Derek Ellis dan singkatnya dia mendapatkan nomor telepon Derek. David meneleponnya. Karena Derek merupakan laki-laki bandel, tentu respon Derek agak sedikit tidak hormat. Derek berkata bahwa di malam Margot menghilang, dia menonton konser Justin Bieber. David mendapat email dari Ross. Email tersebut berisi sebuah SIM milik Rachel June dan fotonya merupakan foto Margot. Jadi, Ross menyuruh tim forensik untuk memeriksa kontak yang dihapus di drive milik Margot. Salah satu kontak tersebut ada pemalsu lokal. Pemalsu lokal berkata bahwa Margot mengambil SIM palsu beberapa hari yang lalu. Pertanda uang yang dia transfer di situs Venmo bisa saja itu untuk SIM palsu ini. Ross mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa bisa saja Margot melarikan diri. David tidak percaya akan kemungkinan tersebut. David mengenal putrinya dan dia tahu putrinya tidak akan melarikan diri. Orang gak ada masalah sama sekali di rumah. Ngapain melarikan diri? Ditambah di tengah malam, David sempat ditelepon oleh Margot. Karena ketiduran, David tidak mengangkat telepon tersebut. Jadi, jika Margot melarikan diri, kenapa di tengah malam dia menelepon ayahnya? Terdengar tidak masuk akal. David mengecek histori internet milik Margot. Diurutkan berdasarkan situs apa yang paling sering dikunjungi. Ada satu situs yang muncul. Situs tersebut bernama Ucast. Jadi, situs tersebut merupakan tempat di mana orang bisa melakukan live streaming, melakukan siaran langsung. David mencoba untuk melakukan siaran langsung dengan menggunakan akun Margot. Ketika sedang melakukan siaran langsung masuk satu akun bernama Fish and Chips. Akun tersebut menggunakan foto profil seorang wanita. Tetapi baru saja masuk, Fish and Chips langsung keluar. David mulai melihat semua histori siaran langsung milik Margot. Di sana banyak sekali video Margot pertanda Margot sering sekali melakukan siaran langsung di situs ini. Rata-rata yang menonton siaran langsung milik Margot itu 2 orang. Margot melakukan siaran langsung untuk mencari teman curhat. Nah, ada satu akun yang selalu menonton siaran langsung milik Margot. Akun tersebut adalah Fish and Chips. Karena sering muncul dan selalu bertanya, Margot mulai kenal dengan Fish and Chips. Fish and Chips berkata bahwa nama dia adalah Hannah. Dia tinggal di Pittsburgh. Dia bekerja sebagai seorang pelayan. Bahkan dia juga pernah curhat ke Margot. Hannah berkata bahwa dia harus bekerja 25 jam untuk membiayai sekolahnya. Kenapa? Hannah mengaku ibunya lagi di rumah sakit terkena penyakit kanker. Tentu mendengar kata kanker, Margot langsung emosional. Soalnya ibunya juga sama, meninggal karena kanker. Singkatnya, di lain hari, Hannah berkata bahwa dia akan berhenti sekolah karena biaya rumah sakit yang cukup mahal. Hannah juga berkata bahwa dia berharap dia dekat dengan ayahnya, seperti Margot. Margot curhat. Margot berkata bahwa dia dengan ayahnya sebenarnya tidak terlalu dekat. Margot berkata bahwa ayahnya saja tidak tahu kalau dia berhenti les piano. Hannah bertanya, kenapa Margot tidak bilang saja ke ayahnya kalau dia berhenti les piano. Margot berkata, jika dia bilang ke ayahnya, ayahnya tidak akan mengerti. Di lain hari, Margot merayakan hari ulang tahun ibunya di siaran langsung. Ketika sedang emosional membicarakan tentang ibunya, datang David masuk ke kamar Margot. Dengan segera, Margot menghapus air matanya dan berpura-pura seakan dia baik-baik saja. Setelah dicek oleh Ross, tidak ada satupun akun Ucast yang berkaitan dengan menghilangnya Margot. Ross sudah mengecek akun Fish and Chips, yaitu Hannah. Ross pergi ke tempat di mana Hannah bekerja. Ross menginterogasi Hannah dan berdasarkan CCTV, di malam Margot menghilang,
Hannah sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. David mulai curhat kepada Ross. David berkata bahwa ternyata selama ini dia tidak mengenal putrinya. Ross bercerita, beberapa tahun yang lalu ada tetangga marah menggedor pintunya. Dia marah karena dia ingin uang 25 dolarnya kembali. 25 dolar yang dicuri oleh putranya Ross. Ross agak bingung. Ross yakin kalau putranya tidak mungkin mencuri karena dia kenal banget dengan putranya. Putranya Ross bernama Robert. Setelah diselidiki, ternyata benar Robert mendatangi tiap rumah di komplek. Lalu dia mengaku bahwa dia adalah putranya Ross. Setelah itu, dia mengumpulkan uang untuk amal palsu yang diadakan oleh polisi. Intinya, Ross berkata bahwa setiap orang pasti tidak mengenal dengan pasti siapa anaknya. Dan itu bukan salah orang tua. David bertanya, apa yang Ross lakukan kepada putranya setelah mengetahui kalau putranya mencuri uang orang. Ross berkata bahwa dia bilang ke tetangganya bahwa polisi mendirikan amal itu benar, lalu berterima kasih atas uangnya. Tentu sebagai ibu, walaupun anaknya salah, ibu akan selalu membela dan melindungi anaknya. Video call berakhir, investigasi akan dilanjutkan besok. Ketika David ingin mematikan laptopnya, dia tersadar akan sesuatu. Ada satu siaran langsung di mana Margot pergi ke sebuah danau untuk menyendiri. David seperti merasa tidak asing akan tempat tersebut. David pergi ke situs Tumblr dan di situ Margot pernah memposting sebuah foto danau. Danau yang sama yang ada di siaran langsung tadi. Di Tumblr, Margot menyebutkan nama danau tersebut. Danau tersebut bernama Danau Barbosa. Setelah dicek oleh David, jarak antara 152 timur, tempat di mana Margot terakhir kali dilihat, dengan jarak Danau Barbosa itu tidak terlalu jauh. Cuman butuh waktu 5 menit. David tersadar bahwa putrinya tidak melarikan diri keluar kota, tetapi sedang menuju ke Danau Barbosa. David langsung pergi ke Danau Barbosa. David langsung memberitahu Ross bahwa putrinya tidak melarikan diri. Singkatnya, David sampai di Danau Barbosa. David mengungkapkan kekecewaannya. Kenapa? Karena Ross berkata bahwa Margot melarikan diri yang dimana kenyataannya ternyata tidak. David menemukan gantungan kunci milik Margot di sana. Paginya, polisi bersama dengan tim langsung mengecek danau. Dan ya, ditemukan mobil Toyota Camry milik Margot. Apakah di dalam mobil tersebut terdapat jasad Margot? Tidak ada. Di dalam mobil tersebut kosong. Yang ada hanyalah barang-barang milik Margot. Insiden ini mulai viral. Banyak sekali media berita datang dan bertanya kelanjutan dari kasus ini. Ross berkata ke media berita bahwa di dalam mobil yang ditemukan tidak ada jasad Margot. Namun, di dalam mobil tersebut terdapat percikan darah. Darah yang menunjukkan kepada perkelahian fisik. Artinya, secara resmi, kasus ini ditetapkan sebagai kasus penculikan. Kasus ini menjadi sangat amat viral. Banyak sekali relawan berusaha untuk mencari Margot di hutan dekat Danau Barbosa. Ross berkata bahwa jurang yang ada di sana sudah dicek dan tidak ada Margot. Jadi relawan tidak usah memeriksa kawasan jurang karena sudah dicek. Ditambah memeriksa kawasan jurang cukup berbahaya untuk para relawan. 4 hari Margot sudah menghilang. Di dalam mobil Margot terdapat amplop berisi uang 2.500 dolar. Apakah uang tersebut untuk melarikan diri atau untuk hal lain? Pencarian Margot terus dilakukan. Kasus ini mulai viral di sosial media. Di Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ada yang beropini kejadian ini dikarenakan rumah tangga yang tidak baik. Jadi banyak hashtag di Twitter, orang tua gagal. Menunjukkan banyak orang berpikir kalau David merupakan ayah yang gagal. Bahkan gilanya, Abigail mengaku di YouTube bahwa dia merupakan teman baiknya Margot. Dia sangat sedih karena sekarang Margot menghilang. Padahal sebenarnya ketika ditanya David, Abigail mengaku bahwa dia tidak dekat dengan Margot.
Dia belajar kelompok dengan Margot hanya untuk memanfaatkan kepintarannya. Dari sekian banyak tweet, ada satu tweet yang benar-benar membuat David marah. Tweet tersebut dari Derek Ellis, orang yang mengaku sedang menonton konser Justin Bieber ketika Margot menghilang. Di tweet tersebut, Derek menyuruh semuanya untuk jangan khawatir karena Margot bersamanya. Derek berkata bahwa Margot merupakan pelacurnya. Pokoknya tweet tersebut sangat amat nyeleneh. Karena kesal, David langsung menghampiri Derek yang sedang ingin menonton bioskop. David marah dan karena Derek merupakan bocah bandel, mereka berdua berakhir dengan pertengkaran. Video pertengkaran tersebut viral sehingga David tidak boleh lagi ikut campur atas investigasi ini. Tentu David marah. Dia yang menemukan di mana mobil Margot, masa sekarang dipaksa untuk berhenti membantu. Tetapi karena terpaksa, setelah melihat perlakuan David terhadap Derek, yang dimana sekarang Derek dirawat di rumah sakit karena perkelahian tersebut, Ross menyuruh David untuk berhenti membantu investigasi ini. Who's the one who found the lake and brought you to the car? Robert, what? We need nothing from you. David terbangun di tengah malam. Dia mendapat email dari sebuah organisasi bernama Memorial One, sebuah organisasi di mana seseorang bisa mengadakan sebuah upacara kematian secara gratis. David ditawarkan oleh Memorial One untuk memakai jasanya, tetapi David menolak karena dia tahu kalau putrinya tidak mati. David mulai melihat foto-foto mobil Margot yang ditemukan di Danau Barbosa. Dari sekian banyak foto, ada satu foto yang menarik perhatian David. Di bagian depan mobil terdapat sebuah jaket hoki. David teringat akan sesuatu. Adiknya, yaitu Kim, suka sekali dengan permainan hoki. Bahkan di foto profilnya, Kim sedang berada di pertandingan hoki. David mengecek laptop Margot dan melihat pesan-pesan dari Kim. Terlihat dari obrolannya, Margot selalu pergi ke rumah Kim di malam hari. Margot menyuruh Kim untuk jangan memberitahu hal ini ke ayahnya. Pertanyaannya, ngapain Margot setiap malam selalu pergi ke rumah Kim? Untuk mencari tahu, David pergi ke rumah Kim dengan membawa kamera. David menaruh semua kamera tersebut di tempat tersembunyi. David berpura-pura pergi ke sana hanya untuk mampir sebentar. Obrolan cukup canggung karena David terlihat diam saja. Bahkan David tidak meminum teh yang baru saja Kim buat. David bertanya, hubungan Kim dengan Margot seperti apa? Kim menjelaskan bahwa hubungan dia dengan Margot baik-baik saja walaupun jarang bertemu. Di sini David tahu kalau Kim berbohong. Soalnya berdasarkan chat di laptop Margot, Margot setiap malam selalu pergi ke rumah Kim. David langsung ke poinnya. David membongkar percakapan antara Margot dengan Kim. David langsung menghantam Kim dan bertanya, di mana putrinya? David terus menghantam Kim dan akhirnya Kim mengaku Margot selalu datang ke rumahnya di malam hari karena ganja. When's the last time you saw her, by the way? Don't tell your father. I was smoking her out. You were giving her weed and do God knows what else. That's it. She told you that? Jadi waktu Margot dengan David pulang liburan tahun baru, Margot menemukan marijuana milik Kim. Margot ingin mencobanya dan Kim mengizinkannya. Semenjak itu, setiap malam Margot selalu pergi ke rumah Kim untuk menghisap marijuana. Sambil menghisap, Margot juga sering curhat. Kim menjelaskan kenapa Margot benci les piano. Margot benci les piano karena setiap kali dia melihat piano, dia selalu teringat oleh ibunya. Soalnya ibunya dulu selalu menemani Margot berlatih piano. Kenapa Margot memberitahu Kim tetapi tidak dengan ayahnya sendiri?
karena David tidak pernah bertanya. Semenjak kematian Pamela, David tidak pernah menanyakan kabar Margot selama 2 tahun ini. David mendapat kabar dari Ross. Mendengar kabar tersebut, David langsung menangis di lantai. Apa sebenarnya isi dari kabar tersebut? Tersangka, orang yang menculik Margot, melakukan pengakuan di video, dan video tersebut tersebar di media sosial. Orang ini bernama Randy. Dia bebas dari penjara 6 tahun yang lalu karena kepemilikan narkoboy dan serangan seksual. Randy mengaku di video kalau dia membunuh Margot. Randy berkata bahwa dia menaruh jasad Margot di koper lalu membuangnya supaya orang-orang tidak tahu. Setelah mengaku di video, Randy melakukan bundir. Ross berkata di media bahwa ketika dia pergi ke kediaman Randy sudah tidak bernyawa. Ross mengkonfirmasi bahwa pengakuan Randy benar. Soalnya di Danau Barbosa ditemukan DNA milik Randy. Jadi sudah sah Margot meninggal dunia karena dibunuh. Tentu mendengar kalau putrinya meninggal dunia, David hanya bisa berduka dan menyalahkan dirinya sendiri. David mulai mengirim semua video tentang Margot ke organisasi Memorial One, mulai dari video Margot waktu kecil sampai beranjak dewasa. Hanya satu video yang David tidak masukkan, video di mana Margot kecil merayakan Hari Ayah. Margot kecil memberikan gambar ke David. Di gambar tersebut, David dinobatkan sebagai ayah terbaik sepanjang masa. David menghapus video tersebut. Setelah mengirim semua video tentang Margot, muncul sebuah kartu mengucapkan terima kasih sudah mengirim foto dan videonya. Di kartu tersebut terdapat seorang wanita di mana David seperti familiar dengan wanita tersebut. David mulai mengecek kembali seluruh sosial media milik Margot. David pergi ke situs Ucase. Di sini baru teringat kalau akun Fish and Chips alias Hannah menggunakan foto yang sama yang ada di kartu organisasi Memorial One tadi. I'm Margot. David langsung mencari tahu tentang foto wanita tersebut di Google. Setelah selesai mencari tahu, ternyata wanita tersebut merupakan seorang model. Namanya benar yaitu Hannah, tetapi dia bukan seorang pelayan restoran. David langsung mencari tahu kontak Hannah. Setelah itu dia menelepon Hannah. Dia bertanya, apakah Hannah pernah diinterogasi oleh detektif atas kasus menghilangnya Margot? Hannah bingung. Hannah berkata, detektif apa? Hannah malah mengira bahwa David salah sambung. Terus, jika Hannah tidak pernah diinterogasi oleh detektif, orang yang Ross interogasi itu siapa? Terus, Fish and Chips sebenarnya siapa? Soalnya setelah ditanya oleh David, Hannah saja tidak tahu situs Ucase itu apa. David mencoba menghubungi Ross tetapi tidak diangkat-angkat. Maka dari itu David menelepon kantor polisi untuk bisa berbicara dengan Ross. Tetapi tetap saja tidak bisa karena David dilarang untuk membantu kasus ini. Biar detektif dan polisi yang menginvestigasi. Di sini ada yang aneh. Setelah mendengar yang menelepon adalah David, ayah dari Margot, pelayan kantor polisi mulai memberikan bela sungkawanya. Pelayan polisi berkata bahwa dia tidak pernah melihat betapa dedikasinya Ross dalam mengatasi kasus ini. Ross sampai mengajukan diri untuk mengatasi kasus ini. Mendengar kalau Ross mengajukan diri, bukan ditugaskan, tentu David merasa aneh. Soalnya Ross mengaku bahwa dia ditugaskan oleh pemimpin polisi. David kembali ke laptopnya, lalu mencari tahu semua informasi tentang Ross. Ditemukan satu foto yang benar-benar tidak akan kalian sangka. Ross pernah membuat sebuah klinik rehab bersama dengan para mantan napi penjara. Salah satu mantan napi penjara tersebut adalah Randy, orang yang mengaku di video kalau dia telah membunuh Margot dan sekarang dikabarkan sudah meninggal karena bundir. Pertanda, Ross dengan Randy pernah berinteraksi sebelumnya. What's Ucast?
You said she volunteered. David langsung menelepon pemimpin polisi, lalu memberitahu semua ini. David membuka siaran langsung acara upacara kematian Margot dan di sana ada Ross. David bersama dengan polisi pergi ke sana, lalu menangkap Ross. Tentu seluruh media dan masyarakat benar-benar tidak menyangka. Orang yang menyelidiki kasus menghilangnya Margot ternyata selama ini berhubungan dengan kasus menghilangnya Margot, benar-benar udang di balik batu. Seminggu setelahnya, Ross diinterogasi oleh detektif baru. Mari kita mulai dari Kamis, 11 Mei, saat Margot menghilang. Apa yang terjadi malam itu? Ross pun menjelaskan, di malam Margot menghilang, Ross mendapat telepon dan itu dari putranya, yaitu Robert. Di telepon, Robert menangis ketakutan. Katanya dia telah melakukan kesalahan besar. Robert mencoba untuk menelepon 911 tetapi Ross menyuruh untuk jangan menelepon 911. Biar dia saja yang menanganinya. Ross pergi ke lokasi Robert, yaitu di tepi jurang dekat Danau Barbosa. Robert berkata bahwa di bawah jurang tersebut terdapat seorang gadis. Robert tidak sengaja mendorongnya. Ross menjelaskan bahwa anaknya tidak seperti anak normal lainnya. Jadi kadang Robert memang suka bersikap aneh. Ross menjelaskan bahwa 6 bulan yang lalu Robert mengenali Margot di situs Ucase. Dan ya, Robert menggunakan username Fish and Chips dan memakai foto profil seorang model bernama Hannah. Ternyata Robert sudah menyukai Margot semenjak SD. Maka dari itu, Robert tahu semua tentang hidupnya Margot. Mulai dari Margot yang menyukai Pokemon, sampai ibunya yang meninggal karena kanker. Selama 6 bulan, Robert dengan Margot mulai berteman di situs Ucase. Robert mulai bersandiwara. Dia mengaku bahwa ibunya sakit kanker. Bahwa dia harus bekerja 25 jam untuk biaya sekolah karena biaya rumah sakit yang mahal. Tidak dekat dengan ayahnya, dan lain sebagainya. Mendengar semua curhatan Robert, karena orang baik, Margot mengirim Robert uang sebesar $2.500 untuk biaya rumah sakit ibunya yang terkena kanker. Jadi, Margot menemukan username Fish and Chips di situs Venmo. Venmo merupakan situs buatan Amerika yang berguna untuk melakukan layanan pembayaran secara online. Karena merasa bersalah menerima uang haram, Robert mencoba untuk mengembalikan uang Margot. Pertanyaannya, kenapa Robert tidak memberikan uang Margot di sekolah saja? Karena Robert takut. Robert takut kalau Margot akan bereaksi, mengetahui kalau Fish and Chips sebenarnya adalah seorang laki-laki, yaitu Robert. Jadi apa yang dilakukan oleh Robert? Robert mengikuti kemana Margot pergi di malam hari. Margot pergi ke Danau Barbosa, menghisap marijuana sendirian, marijuana yang diberikan oleh pamannya, yaitu Kim. Robert masuk ke mobil, dan ya, Margot bereaksi. Margot berteriak dan memukul Robert. Akibat perkelahian tersebut, Margot terluka. Maka dari itu dia berteriak dan meminta bantuan. Dia bahkan menelepon ayahnya tetapi tidak diangkat-angkat karena David sedang tidur. Robert mengejarnya. Ross menjelaskan bahwa putranya tidak bermaksud untuk melukai Margot. Robert berhasil menghampiri Margot. Robert mencoba untuk menjelaskan tetapi yang dilakukan Margot hanyalah berteriak dan memukul. Karena itu, Robert bereaksi. Dia mendorong Margot dan ya, Margot jatuh ke jurang, menghilang begitu saja. Robert menelepon ibunya. Robert berkata bahwa dia ingin menelepon 911 tetapi dilarang oleh Ross. Ross mencoba untuk menyelamatkan Margot tetapi terlihat tidak mungkin. Jurangnya sempit, tidak rata. Jika ingin ke bawah harus dibantu oleh tim SAR. Bagaimana Ross tahu kalau Margot sudah mati? Ross berkata bahwa jurangnya sempit, tidak rata, dan ketinggiannya 55 kaki. Ditambah di sana sunyi sekali. Ross memutuskan untuk membantu putranya. Ross membuang mobil Margot ke Danau Barbosa. Setelah itu, besoknya
Ross mengajukan diri kepada polisi untuk memimpin kasus menghilangnya Margot. Ross meyakinkan David kalau Margot melarikan diri. Jadi ternyata SIM palsu milik Margot yang ditunjukkan oleh Ross itu buatan Ross sendiri menggunakan aplikasi edit foto yaitu Photoshop. Ross juga memberitahu David kalau tim forensik sudah mendapatkan hard drive milik Margot yang dimana sebenarnya belum. Terus Ross mengatakan ke penegak hukum kalau zona jasadnya yaitu jurang sudah diperiksa. Tetapi hanya masalah waktu sebelum tempat tersebut ditemukan. Maka dari itu Ross membutuhkan sebuah pengakuan yang akan memberhentikan kasus ini. Ross membius mantan napi yaitu Randy, lalu memberikannya sebuah naskah. Terus apakah Randy benar-benar bundir? Tidak. Demi putranya tidak masuk ke dalam penjara, demi putranya tidak disiksa oleh para napi di penjara, Ross membunuh Randy. Setelah penangkapan Ross, saat menuju kantor polisi, David bertanya ke Ross, apakah putrinya benar-benar sudah tiada? Ross berkata, meski Margot selamat dari terjatuh, dia pasti mati tanpa minum selama 5 hari. David tersadar kalau Margot menghilang baru 4 hari. Polisi pun putar balik, mengecek jurang tempat di mana Margot terjatuh. Dan ya, tim SAR berhasil mengangkat Margot dari jurang. Apakah Margot sudah mati atau masih hidup? He said it's been 2 days. It's at the bottom of this northern California. We get a peek around, and there she is. We are getting Yet as to her status. And there you can see her. Margot selamat dan semenjak itu David selalu menanyakan kabar Margot. David juga sekarang tidak takut mengingatkan Margot tentang ibunya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.